Selamat pagi saudara-saudari Dukin Altum yang terkasih. Jumpa kembali dengan Renungan Katolik pada hari Senin, tanggal 6 September tahun 2021 pada kalender liturgi Pekan Biasa ke-23. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Santo Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Marilah sebelumnya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan banyak rahmat kepada kami, terutama rahmat kesehatan dan kehidupan. Bimbinglah kami Tuhan agar dapat meresapkan dan menjalankan sabdamu dalam hidup kami. Amin. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia berpaling keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tangan." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak semua perbuatan baik itu diterima dan dihargai oleh orang lain. Ada banyak alasan yang menyebabkan perbuatan baik tidak dihargai atau diterima. Misalnya saja karena ketakutan akan ditinggalkan, sehingga menjadi ancaman dan saingan berat. Ada pula rasa cemburu karena otoritasnya menjadi terancam dan karena kesombongan manusia. Pertanyaan Yesus untuk menjawab pikiran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang akan mempersalahkan jika Yesus menyembuhkan orang yang mati tangannya pada hari Sabat adalah, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membinasakannya? Pertanyaan Yesus ini tidak mampu dijawab oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena di dalam hatinya hanya mencari kesalahan Yesus dengan berpegang peraturan hari Sabat. Kalau mereka menjawab berbuat kebaikan dan menyelamatkan orang pada hari Sabat, pasti melegalkan apa yang diperbuat Yesus, sehingga tidak bisa menyalahkan Yesus. Dan sebaliknya, jika mereka menjawab berbuat jahat dan membinasakan orang pada hari Sabat, berarti mengingkari kebenaran. Tetapi karena di dalam hati orang-orang Farisi dan ahli Taurat tertanam kebencian, maka perbuatan baik Yesus tetap disalahkan. Karena popularitas Yesus menjadi ancaman berat bagi orang-orang yang belum terbuka akan warta kerajaan Allah dalam diri Yesus Kristus.
Sekalipun menghadapi berbagai ancaman, Yesus tetap melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Sebuah tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran berat pada hari kudus, yaitu hari Sabat. Dalam hal ini, yang menjadi persoalan bukan sekedar hari Sabat, melainkan perihal ketertutupan dan kekerasan hati berkenaan dengan karya Yesus berhadapan dengan otoritas kekuasaan. Tetapi bagi Yesus, perbuatan baik dan menyelamatkan manusia lebih utama ketimbang sekedar menyalahkan atau menjalankan peraturan atau hukum hari Sabat. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam acara Mata Naswa menghadirkan seorang kakek Busri usia 64 tahun. Ia seorang yang buta huruf, pekerjaannya penggali pasir. Dihukum 2 tahun karena mengambil 3 batang kayu mangrove untuk menyangga pohon pisangnya dan untuk kayu bakar. Ia dikenai hukuman karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ia melakukan itu karena tidak tahu bahwa memotong pohon mangrove itu ada pasal hukumnya yang mengakibatkan dia mendekam di penjara selama 2 tahun. Bagaimana menurut saudara-saudari tentang kasus kakek Busri dari Probolinggo, Jawa Timur itu? Menurut undang-undang dia memang bersalah, tetapi dia tidak tahu karena dia buta huruf. Apakah hukuman penjara 2 tahun menurut saudara-saudari sudah adil? Hukum memang harus ditegakkan, tetapi tidak serta-merta karena hukum ada sisi lain yang lebih tinggi, yaitu hukum kasih. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tahu menyembuhkan orang pada hari Sabat itu salah menurut peraturan hari Sabat. Tetapi sisi lain, orang yang mati tangan kanannya itu perlu pertolongan karena sudah cukup lama menderita. Maka apapun konsekuensinya yang mungkin akan dihadapi, kebenaran dan kebaikan harus dinyatakan dan diwartakan. Itulah ladang perutusan keberimanan kita di dunia. Apakah kita berani berbuat demikian kepada sesama kita? Marilah kita berdoa. Tuhan, kadang-kadang kami berlaku kaku dalam hidup ini. Kami kurang memperhitungkan dari sisi kemanusiaan. Bantulah kami Tuhan, agar dalam hidup ini kami lebih mengutamakan hukum kasih, sehingga hidup kami berkenan kepadamu dan juga berkenan bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.